Halo semuanya, back to GD Review. Jadi di video kali ini, kita mau membahas satu topik yang mungkin jarang dibahas oleh beberapa orang, apalagi spesifik dibahas dalam satu video. Dan saya juga nggak tahu apakah teman-teman penonton sekalian ada menyadari hal ini atau enggak, yaitu slot micro SD card yang udah mulai menghilang dari smartphone saat ini. Bagi yang nggak familiar, micro SD atau micro SD card adalah semacam storage penyimpanan tambahan yang bisa kita pasang di smartphone. Di kamera juga ada, itu namanya SDHC atau SD High Capacity, itu ukurannya lebih gede. Tapi kalau untuk smartphone dia namanya micro SD, dia ukurannya lebih kecil lagi. Kita bisa lihat di beberapa tahun belakangan ini, ada banyak smartphone yang dirilis itu tanpa slot micro SD. Jadi memang kalau udah diproduksi untuk internal 128 GB, kalau dulu-dulu banget itu masih 64 GB. Sekarang udah ada yang 256 GB dan 512. Ya udah, storage-nya akan berhenti sampai di situ aja. Kita nggak punya option untuk expand storage-nya lagi. Dulu, hal ini masih cukup wajar untuk kelas-kelas flagship atau premium. Di mana smartphone yang udah flagship, yang harganya mahal banget, itu mereka nggak punya slot micro SD. Itu cukup wajar dan sampai sekarang pun masih terjadi. Tapi yang saya cukup concern adalah banyak smartphone, bahkan yang masih kelas medium atau kelas high aja, itu sekarang udah nggak ada slot micro SD-nya. Sebagai contoh, misalnya Redmi Note 12 Pro yang beberapa video lalu udah kami review. Biasanya Xiaomi itu selalu ngasih slot micro SD, tapi untuk seri Redmi pun, itu ada yang udah nggak pakai slot micro SD lagi. Sementara yang baru rilis seperti Xiaomi 13T, itu udah bisa dibilang kelas high-end, udah menyasar ke premium juga, itu udah nggak ada slot micro SD. Sementara kalau kita lihat brand lain seperti Samsung, kayak A54, A73, atau yang sebelum-sebelumnya, itu mereka masih ngasih slot micro SD. Terutama biasanya kalau seri A ya. Kalau seri S, Galaxy Note, itu memang udah nggak ada slot micro SD lagi. Jadi kita bisa lihat praktek menghilangkan slot micro SD di smartphone itu makin lama bukannya makin berkurang, tapi malah makin bertambah. Itu entah ini hal baik atau buruk, menurut saya ini subjektif, tapi kita bisa lihat tadinya yang nggak punya slot storage itu cuman flagship, terus sekarang seri yang high, seri yang medium pun sekarang udah mulai-mulai nih nggak punya slot micro SD lagi. Dan saya takut nanti untuk smartphone yang kelas low end pun atau medium low itu semuanya juga nggak pakai slot micro SD. Nah mungkin teman-teman di sini agak bertanya-tanya kenapa saya concern banget mengenai masalah micro SD ini sampai-sampai dibikinin video. Ya jawabannya adalah karena saya grow up, saya tumbuh besar dengan smartphone yang punya slot micro SD. Dan micro SD itu buat saya cukup penting. Di sini saya punya beberapa bangkai smartphone yang dulu saya pernah pakai, yang masih ada sama saya sampai sekarang. Ini yang paling lama ini Nokia C7. Ini waktu zaman Android baru muncul, kalau saya nggak salah ingat, ini ada Nokia C7. Nokia C7 ini punya slot micro SD yang up to berapa gigabyte-nya saya lupa, tapi internalnya kalau saya nggak salah ingat ini cuman 2 giga. Kalau nggak salah internal cuma 2 giga atau 1 giga gitu, internal dari Nokia C7 ini. Kemudian setelah Nokia C7, saya juga pernah pakai Lenovo S920, yang dimana ini udah ada slot micro SD-nya juga, yang up to, kalau saya nggak salah ingat, up to 128 GB. Dan internal dari Lenovo S920 ini adalah 8 atau 4 GB ya. Pokoknya internalnya itu nggak nyampe 16 GB. Dan mereka kasih slot micro SD. Ini masih removable baterai. Di sini ada slot micro SD-nya di sebelah dual SIM. Dan setelah Lenovo S920, saya juga pernah pakai Zenfone 3. Ini HP legend banget. Zenfone 3 ZE552KL yang 64 GB. Ini dulu nyarinya susah banget. Di era phone aja mesti pre-order. Iya, jadi Zenfone 3 ini ngasih slot micro SD meskipun hybrid ya. Jadi antara dual SIM no micro SD atau single SIM tapi menggunakan micro SD. Dan micro SD-nya seingat saya support up to 512 GB. Dan semua smartphone yang pernah saya pakai ini, itu saya selalu pasangin micro SD card. Karena waktu dulu saya demen fotografi, saya demen bikin video. Jadi micro SD itu ya cukup penting gitu. Dulu saya juga pernah pakai Sony Xperia Z yang benar-benar versi awal banget. Dan seingat saya itu masih ada slot micro SD-nya juga. Bangkainya udah nggak ada karena udah saya jual. Jadi ya begitu. Di setiap tahun-tahun yang saya jalanin bersama smartphone, itu selalu ada micro SD. Dimana saya selalu butuh
storage expansion. Bahkan zaman sebelum Android, waktu masih zaman Nokia itu saya selalu pakai micro SD. Dan kalau saya nggak salah ingat, waktu zaman BlackBerry pun, waktu zaman BlackBerry masih booming, meskipun saya nggak pernah pakai BlackBerry, saya tahu BlackBerry juga yang Gemini ya, at least yang Gemini yang banyak dipakai orang, itu ada slot micro SD-nya. Nah, saya nggak tahu apakah para pengguna BlackBerry zaman dulu itu memasangkan micro SD card atau enggak. Mungkin kalau kalian mantan pengguna BlackBerry bisa tolong bantu jawab di kolom komentar. Dulu waktu kalian pakai BlackBerry, kalian pakai micro SD card atau itu kalian kosongin aja gitu. Nah, itu adalah sedikit alasan mengapa saya cukup concern dengan slot micro SD yang ada di smartphone. Nah, saya mau disclaimer dulu. Saya tadi udah mention bahwa micro SD itu saya gunakan untuk fotografi, untuk bikin video dan lain sebagainya. Dan mungkin ada yang orang-orang yang kurang pro dengan micro SD dengan alasan, oh micro SD itu ribet, harus pasang-pasang card, terus kalau itu card rusak atau korup, data-datanya hilang, jadi mendingan gak usah pakai micro SD. Terus juga ada yang mungkin beranggapan, oh micro SD itu bisa merusak OS kalau misalnya kita pindah-pindahin app dan lain sebagainya. Oke, saya ngerti. Saya juga nggak setuju kalau misalnya micro SD itu digunakan untuk mindah-mindahin apps dari internal ke micro SD, atau bahkan mindah-mindahin OS gitu, mindah-mindahin Android dari internal ke micro SD. Saya pernah ngelakuin hal-hal tersebut di Lenovo S920 ini. Karena internalnya cuma sekitar 4 GB, jadi nggak bisa install banyak-banyak game, nggak bisa install banyak-banyak aplikasi. Waktu itu saya ngakalin, saya root Android-nya, terus saya sampai pindahin game-gamenya dari internal ke micro SD. Waktu zaman-zaman masih Android 4, gitu. Android 4 atau Android 3 poin berapa gitu. Nah, itu masih bisa and it works. Gitu. Aplikasinya tetap jalan, cuman memang agak lebih lambat dibandingkan kalau aplikasinya ada di internal gitu. Namun karena saya kebanyakan otak-atik, root dan sebagainya, ujung-ujungnya eMMC-nya faulty, rusak, dan sekarang udah nggak bisa nyala lagi. Jadi saya paham concern dari teman-teman developer atau mungkin vendor smartphone yang berkata micro SD itu bisa merusak sistem dan lain sebagainya. Itu saya setuju kalau memang digunakan untuk mindah-mindahin apps. Gitu. Nah, tapi micro SD itu cukup berguna, cukup penting kalau misalnya kita pakai untuk sekedar nyimpen pictures, foto, dan video. Itu nggak akan ada masalah. Karena biasanya di smartphone itu kalau yang ada slot micro SD-nya, di settingan kameranya kan disediain settingan untuk ini foto atau videonya itu mau disimpan ke internal atau ke micro SD. Biasanya disediain. Kalau misalnya kalian pakai smartphone yang ada micro SD-nya, kalian cek deh settingan kamera kalian. Itu biasanya ada di situ. Nah, jadi cukup penting untuk nyimpen foto atau video. Tuh biar internalnya nggak kepenuhan. Apalagi sekarang smartphone itu kan banyak yang megapikselnya gede-gede. Tuh kamera belakangnya. Saya udah jarang ngelihat smartphone yang kamera belakangnya cuma 8 megapiksel. Biasanya minimal 12 megapiksel, terus yang rata-rata sekarang banyak beredar itu 16 megapiksel, atau bahkan ada yang lebih tinggi lagi. Nah, sekarang coba aja, kalian coba buka galeri di smartphone kalian. Kalian lihat foto yang terakhir kali kalian ambil, apakah itu selfie atau foto makanan, terus kalian lihat detailsnya. Satu foto itu udah makan berapa megabyte. Kalau zaman dulu, zaman Nokia yang masih 2 megapiksel, 1,3 megapiksel, itu satu foto biasanya nggak nyampe 1 megabyte. Mungkin cuma 800 KB, 900 KB, oke mungkin ada yang 1 megabyte. Tapi dengan keadaan smartphone yang sekarang, yang kameranya makin canggih, yang resolusinya makin tinggi, kalian sekali jepret, itu minimal mungkin 3 megabyte. Rata-ratanya ya 3,5 atau bahkan ada yang 4, sekian. Kalau yang saya pakai sekarang nih, Vivo V21 5G, itu saya sekali jepret kamera belakang, itu hasilnya itu 4 sekian megabyte. Itu baru kamera belakang. Belum kamera depannya yang 20 sekian megapiksel kalau saya nggak salah ingat, apa 24 ya. Itu hasil megabyte-nya akan lebih gede lagi. Jadi coba kalian bayangin. Hasil kamera dari smartphone kalian, baik itu foto maupun video, itu size-nya udah lebih besar dari beberapa tahun lalu, dari banyak tahun lalu, 4 kali lebih besar. Kemudian aplikasi-aplikasi yang kalian install, kita nggak usah bicara game. Kita bicara aplikasi-aplikasi misalnya marketplace yang biasa orang pakai. Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Coba deh kalian cek di storage status kalian, aplikasi-aplikasi tersebut makan berapa megabyte.
Belum kita bicara OS Android yang makin lama juga makin besar. Terus kita belum ngomongin soal WhatsApp group atau WhatsApp media. Kalau misalnya kalian jarang pakai disappearing message atau kalian nggak pakai media visibility off di grup-grup WhatsApp kalian, di mana semua gambar atau video itu akan masuk ke galeri kalian, ke storage kalian. Kalau misalnya kita nggak pakai micro SD, kita cuma mengandalkan internal. Dalam berapa tahun internal storage kita akan penuh? Coba kita bayangkan. Makanya saya cukup concern, padahal micro SD itu bisa digunakan at least untuk nyimpan foto atau video yang kita ambil dari kamera. Kalau misalnya itu nggak bisa dipakai untuk nyimpan foto-foto WhatsApp, nggak bisa nyimpan aplikasi, oke, yaudah itu kita tutup mata. Tapi at least bisa meringankan beban dari internal storage dengan memindahkan foto-foto atau video yang kita take sendiri dari kamera ke micro SD. Nah, kita jadi bertanya-tanya dong, kenapa sih smartphone zaman sekarang itu udah banyak yang nggak pakai slot micro SD, nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan smartphone rilis itu pasti ada slot micro SD-nya. Terus kenapa sekarang nggak kayak gitu lagi? Nah, jadi ya mungkin sekarang masih ada yang pakai kayak HP-HP seri medium ke low, tapi saya takut nanti untuk kedepannya lama-lama semua HP nggak pakai micro SD slot lagi. Nggak ada jawaban absolut kenapa sekarang itu para vendor smartphone menghilangkan slot micro SD. Tapi ada beberapa spekulasi dan alasan. Ya nomor satu yang jelas ya itu bisnis modelnya mereka. Mereka tahu kalau misalnya nggak ada slot micro SD, lama-lama internal storage akan cepat penuh dan orang akan butuh storage yang lebih gede lagi dengan cara beli smartphone baru. Antara ganti smartphone baru atau beli smartphone baru jadi pakai dua smartphone gitu. Ya alasan spekulasi pertama ya pasti karena bisnis modelnya gitu, dan itu cukup make sense untuk dilakukan dan terbukti, bisa dibilang terbukti works gitu, karena nggak ada yang mempertanyakan, nggak ada yang protes gimana banget. Ya mungkin kita kalau nge-review smartphone, kita beli smartphone, oh smartphone ini nggak ada slot micro SD-nya, oke ya udah, karena udah nggak bayangin storage-nya gede, internal storage-nya gede, 128, 256 dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ngebayangin OS, aplikasi, seingat saya Shopee itu nyampe 400 MB, kalau saya nggak salah ingat ya, correct me if I'm wrong. Tokopedia juga udah 200-an MB, itu baru aplikasi. Belum game-game lain, COD itu kalau nggak salah nyampe 8 GB. Terus juga iya tadi sama foto-foto yang kita take sendiri, yang kita sekali take itu bisa 3 MB atau 4 MB. Kita take 1000 foto, itu udah 4 GB lebih. Nah jadi ya make sense untuk dilakukan para vendor smartphone. Slot micro SD-nya kita hilangin aja. Jadi orang-orang juga nggak ada yang protes. Kalau misalnya storage-nya penuh, antara mereka harus hapus-hapusin data atau mereka beli smartphone baru. Nah itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah cloud storage business. Jadi sekarang para vendor smartphone pun atau vendor laptop, PC dan lain sebagainya, mereka udah mulai menggalakkan mengenai cloud storage. Kayak Microsoft ada OneDrive, Google ada Google Drive, ya Dropbox ya ada Dropbox storage-nya juga, dan banyak cloud storage lainnya. Seingat saya Asus juga punya storage-nya sendiri. Kita mau digiring untuk berpindah ke cloud storage karena memang lebih mudah. Lebih mudah, file kita bisa nge-sync di mana aja, kita nggak usah repot-repot ganti card dan lain sebagainya. Cuman ya drawback-nya adalah kita harus subscribe kalau kita mau storage yang lebih gede. Kalau misalnya Google Drive atau Dropbox itu untuk berapa gigabyte tertentu masih gratis. Tapi kalau kita butuh storage yang lebih gede, kita harus subscribe bulanan atau tahunan. Ya balik lagi ke ujung-ujungnya adalah business model. Ya saya akuin, saya juga pakai cloud storage dan itu memang lebih seamless, lebih mudah dibandingkan micro SD. Micro SD ada kemungkinan bisa rusak. Saya pernah punya micro SD yang nggak ada angin, nggak ada apa, tahu-tahu korup. Kalau misalnya klaim garansi, ya udah micro SD-nya diganti baru, tapi data-datanya nggak bisa balik. Sementara kalau cloud, data kita bisa kita akses di mana aja, melalui device apapun, itu lebih mudah, oke saya setuju. Tapi jangan lupa juga, kalau cloud storage itu, kalau kalian baca terms and agreements-nya, ini please correct me if I'm wrong, tapi kalau saya nggak salah ingat, di terms and condition-nya, itu kita memberikan hak untuk penyedia cloud storage tersebut untuk mengakses file kita. Dan mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab kalau file kita kenapa-napa, apakah file kita hilang, apakah file kita diambil orang atau terhapus, itu mereka pun nggak bertanggung jawab untuk itu. Jadi ya micro SD versus cloud storage ya masing-masing punya
advantage, masing-masing punya drawbacks-nya. Dan terus ada lagi beberapa spekulasi lain yang menurut saya ada yang nonsense, ada yang masih diperdebatkan, ada yang bilang, oh microSD itu bisa bikin HP lemot. Kalian bisa search di YouTube atau di website, itu banyak yang ngetes, banyak yang coba bahas soal itu. Tapi sepengalaman saya, microSD nggak ada bikin smartphone lemot. Kalau misalnya kita nggak otak-atik apps dan OS-nya. Ada yang bilang microSD bikin smartphone lemot, jadi mendingan nggak usah pakai microSD. Terus ada juga yang bilang microSD itu mempersulit manufacturing smartphone yang tahan air. Tapi ini nggak juga. Dulu Sony Xperia bikin smartphone yang salah satu smartphone pertama yang bisa tahan air, tapi mereka punya slot microSD juga. Jadi menurut saya ini alasan yang nonsense. Terus juga ada yang bilang microSD itu bisa ngeganggu sinyal processing smartphone. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Tapi ya itu spekulasi-spekulasi yang masih bisa diperdebatkan ya. Intinya ada orang-orang yang mendukung microSD, salah satunya adalah saya. Tapi ada juga orang-orang yang against microSD, yang mereka lebih setuju kalau smartphone itu nggak usah pakai microSD. Nah jadi itu aja untuk video kali ini. Saya cuma mau sharing, cuma mau nge-rant soal concern saya mengenai kondisi smartphone sekarang yang udah jarang ada slot microSD-nya. Saya nggak tahu apakah saya sendirian ataukah ada teman-teman yang juga concern mengenai hal ini. Coba kalian tolong tulis di kolom komentar seberapa penting sih microSD card menurut kalian gitu. Dan kalian sendiri pakai atau enggak. Dan menurut kalian kira-kira ke depannya apakah smartphone bakalan nggak pakai microSD slot lagi? Oh ya, terus saya juga lupa mention tadi mengenai cloud storage business, terutama Apple dari zaman iPhone 1 sampai sekarang iPhone 15, mereka kan cukup menggalakkan soal iCloud ya. Jadi mereka pun dari dulu memang nggak pernah sediain slot microSD, mereka lebih mengarahkan usernya untuk pakai iCloud, cloud storage-nya mereka. Jadi saya nggak tahu bagi kalian yang pengguna Apple, di sini yang Apple user, iPhone user, mungkin ini bukan sesuatu yang ya cukup mengkhawatirkan untuk kalian karena kalian udah terbiasa nggak pakai microSD card. Tapi silahkan kalau misalnya toh kalian menonton video ini, silahkan share your thoughts di kolom komentar juga. Saya sendiri pakai daily driver yang masih ada microSD slotnya, yaitu Vivo V21 5G. Ini bukan promosi, tapi memang salah satu alasan kuat kenapa saya pakai HP ini waktu saya ganti HP adalah karena Vivo V21 5G ini masih ada slot microSD-nya. Saya lupa hybrid atau dedicated, tapi yang jelas kalau masih ada slot microSD-nya itu pasti saya pilih gitu. Nah, kemudian untuk next-nya, kira-kira saya bakal ganti ke apa juga saya bingung gitu. Karena sekarang HP-HP high-end atau bahkan flagship, itu sekarang juga udah nggak ada slot microSD-nya. Saya sih ngincer Zenfone 9, Zenfone 10, Xiaomi 14 nanti yang bakal masuk ke Indonesia, itu semua udah nggak ada slot microSD-nya lagi. Meskipun internalnya nanti bakalan gede, 512 GB, tapi tetap aja gitu. Karena udah terbiasa pakai expansion slot, kalau nggak ada microSD rasanya gimana gitu. Oke, thank you semuanya yang udah nonton sampai habis. Silahkan like dan subscribe jika kalian suka dengan pembahasan ini. Jangan lupa juga sharing di kolom komentar pemikiran kalian. Apakah kalian nggak setuju dengan pendapat di video ini, atau kalian punya pemikiran lain? Silahkan tulis semua di kolom komentar. Stay curious, and we'll see you in the next video.